Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang arus laut. Yang pertama, faktor-faktor yang berperan dalam arus laut. Ada dua gaya yang berperan dalam arus laut, yaitu gaya-gaya primer dan gaya-gaya sekunder. Yang dimaksud dengan gaya primer adalah gaya yang berperan dalam menggerakkan arus dan menentukan kecepatannya. Gaya-gaya primer ini adalah stres angin, ekspansi termal, dan kontraksi air akibat dari pemanasan dan pendinginan, serta perbedaan densitas di antara lapisan-lapisan air. Sedangkan gaya-gaya sekunder mempengaruhi arah gerakan dan kondisi aliran arus. Adapun yang termasuk dari gaya-gaya sekunder adalah gaya Coriolis, kondisi aliran arus, gravitasi dan gesekan. Bentuk dari basin laut juga mempengaruhi arah arus. Selanjutnya, faktor pembangkit arus laut dalam pembentukan arus laut. Faktor tersebut antara lain yang pertama, stres angin yang bekerja di permukaan laut akan mendorong air di permukaan membentuk arus permukaan. Yang kedua, ekspansi dan kontraksi air yang terjadi di daerah tropis dan lintang menengah serta lintang tinggi. Adanya slope muka air di antara daerah tropis dan lintang menengah menyebabkan timbulnya arus yang bergerak dari daerah tropis ke lintang tinggi. Yang ketiga, gradien densitas dalam arus horizontal akan mengakibatkan gradien tekanan dalam arah horizontal yang akhirnya mengakibatkan timbulnya arus di permukaan. Yang keempat, gaya Coriolis yang berperan di dalam membelokkan arus. Yang terakhir, gravitasi. Gravitasi berperan bila ada slope muka air dan perbedaan densitas di antara lapisan air. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pergerakan gaya Coriolis. Gaya Coriolis timbul akibat pengaruh rotasi bumi. Gaya Coriolis ini berperan di dalam membelokkan arah arus. Di belahan bumi utara, gaya Coriolis membelokkan dari arah lurus ke arah kanan. Sedangkan di bumi belahan selatan, gaya Coriolis membelokkan arah arus ke arah kiri. Selanjutnya, jenis-jenis arus dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebab terjadinya dan berdasarkan kedalamannya. Yang pertama berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama itu ada arus Ekman, arus yang dipengaruhi oleh angin. Yang kedua, arus geostropik, yaitu arus yang dipengaruhi oleh gradien tekanan mendatar dan gaya Coriolis. Yang ketiga, arus pasut, yaitu arus yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang keempat, arus termohalin, yaitu arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi. Yang terakhir, wind driven current, yaitu arus yang dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan terjadi di lapisan permukaan. Selanjutnya, jenis-jenis arus laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama, arus permukaan. Arus permukaan ini terjadi beberapa ratus meter dari permukaan, bergerak dengan arah yang horizontal dan dipengaruhi oleh pola sebaran angin. Selanjutnya, arus dalam. Arus ini terjadi jauh di dasar kolom perairan. Arah pergerakannya tidak dipengaruhi oleh pola sebaran angin dan membawa massa air dari daerah kutub ke daerah ekuator. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.